قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الناس معاشر المسلمين barakallahu fikum jami'a. Jamaah salatin Jumaah yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan Jumat yang mulia ini di awal bulan Rabiul Awal, Allah tabaraka wa taala pada Jumat hari ini izinkan kita atas nikmat dan juga sebab taufik Allah tabaraka wa taala, demikian pula karena daya dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah bukan sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan di awal, maka tentu kita tidak akan mungkin bisa hadir. Walaupun mungkin kita memiliki keinginan, memiliki kemauan, memiliki pula kekuatan, akan tetapi keinginan kita, kemauan kita, kekuatan kita maka datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya ini adalah fadlah minallah, karunia yang patut kita syukuri. Dan terlebih adalah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Ciri-ciri orang-orang yang beriman, dan inilah orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki, yang benar, maka ketika disebut nama Allah tabaraka wa ta'ala maka hatinya bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya maka bertambah keimanannya. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, maka khatib akan membacakan sebuah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 31. Tentunya ayat ini adalah ayat yang agung dan mulia yang tentunya menghukumi tentang kebenaran pengakuan dan dakwahan seseorang ketika dia menyatakan cinta kepada Allah, bagaimana dia buktikan kebenaran cinta dia kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Makna ayat, katakan ya Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Muhammad ibnu Abdullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian.
Allah pula akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasihan. Perhatikan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Bahkan pembicaraan ayat ini adalah kepada generasi pertama para sahabat. Buktinya dengan kalimat kul in kuntum. Ini adalah bentuk kata ganti. Orang yang diajak bicara adalah orang kedua. Berarti orang itu di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu dibacakan di depan mereka. Tentunya asal demikian kisah asbabun nuzul ayat tersebut dan bagaimana hakikat ayat itu ketika turun, maka itu di depan dan dibacakan di kalangan para sahabat generasi utama dan mulia daripada umat ini. Ketika kita ingin mencontoh bagaimana bukti kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pula harus meneladani dan mengikuti mereka. Karena memang mereka adalah manusia-manusia yang disebut adalah a'lam, aslam, wa ahkam. Mereka paling mengetahui tentang Al-Quran. Demikian pula sunnah Rasul SAW. Mereka tentunya paling selamat jalan mereka. Dan mereka pula adalah paling bijak. Ayat ini di dalamnya kewajiban kita mencintai Allah. Sebagaimana ketika kita tahu bahwa Allah ketika menciptakan kita, dan kita diciptakan tujuan utama adalah ibadah kepada Allah. Dan ini adalah merupakan tujuan yang terakhir, tujuan yang terbesar. Ketika kita ibadah kepada Allah, tentunya kalau tanpa ada rasa cinta dan pengakuan kita kepada Allah, maka tentu ibadah itu tidak akan pernah merasakan kelezatan. Maka oleh sebab itu ibadah itu harus dibangun di atas apa? Kecintaan dan pengagungan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Biar lebih sempurna tentunya adalah rasa kerinduan dia kepada Allah. Dan ini adalah ibadah tingkatan orang yang ihsan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan ibadah karena takut, tapi ibadah karena kecintaan, pengagungan, dan karena rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian ayat ini pula menjelaskan bagaimana tanda-tandanya. Cinta kepada Allah itu kayak apa? Dan bagaimana hasilnya? Hasil akhir. Demikian pula buahnya kayak apa? Maka Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian beriman, jika kalian cinta kepada Allah. Artinya apa? Itu ungkapan, itu pengakuan. Mungkin saja tanpa atau tidak terasa kita juga menyatakan demikian. Buktinya kita bersyahadah. Cuma kita mungkin tidak sadar, tidak paham bagaimana sebenarnya mengungkapkan kecintaan kita kepada Allah. Tapi sebenarnya dengan bentuk ketaatan kita kepada Allah, itu sebenarnya sebagai rasa adalah kita cinta sama Allah. Dan terlebih ketika kita beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan siapapun. Ketika seseorang ibadah kepada Allah, justru di dalamnya ada kotoran-kotoran dia, menduakan Allah, mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah, berarti tanda cintanya kurang sempurna. Jadi bentuk kecintaan dia kepada Allah dengan kecintaan yang sempurna, maka Allah yang dia tauhidkan dalam seluruh ibadah kita. Ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, tidak mungkin aku beribadah kepada selain engkau, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan, dan tidak akan mungkin aku akan minta tolong kepada selain engkau. Kenapa? Karena peribadatan hanya engkau, karena engkau adalah al-ma'bud al-ma'luh. Dan kemudian engkau adalah zat yang hanya bisa menolong seluruh apa keluhan daripada hamba ini. Barakallahu fiikum. Kemudian demikian bahwa dakwaan ini dakwaan yang mulia dan tinggi. Tentunya ketika seseorang itu ingin mendapatkan tingkatan yang tertinggi kecintaan dia kepada Allah, bukan sekedar dakwahan atau pengakuan semata, tapi dia buktikan dengan kejujuran di dalamnya. Tanda kejujuran itu apa? Maka kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalih wa fi aqwalih wa fi af'alih. Artinya apa? Dia mengikuti jalan sunnah
yang ditempuh di atasnya Rasulullah SAW, baik seluruh keadaan dia, ucapan dia, perbuatan dia. Apakah itu yang sifatnya prinsip jalan Rasulullah, atau itu yang sifatnya cabangan, baik itu yang zahir maupun yang batin? Maka barang siapa mengikuti Rasulullah SAW berarti menunjukkan kejujuran dakwahan pengakuan dia kalau dia cinta sama Allah. Nah, kalau demikian maka Allah akan ampuni dia, Allah pun akan mencintai dia, mengampuni dosa-dosanya, maka Allah akan berikan rahmatnya, Allah pula akan berikan dia istiqomah, bahkan Allah akan jaga dia di dalam seluruh gerakan-gerakan dia. Tapi sebaliknya, ketika seseorang dia menyatakan cinta kepada Allah tapi ternyata justru menyelisihi apa yang menjadi tuntunan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya dakwahan pengakuan dia adalah dusta, dan berarti dia mendustai dirinya, maka berarti akan membahayakan terhadap dirinya. Hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fikum. Maka ini diantara bahwa kewajiban kita cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah di dalam kita beribadah sesuatu yang harus, sesuatu yang lazim agar kita merasakan kelezatan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Justru semakin kita dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Buktikan kalian cinta kepada Allah, kalian ibadah kepada Allah, maka kalian ketika beribadah kepada Allah tidak akan mungkin benar kecuali dengan mengikuti teladan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza ma tasma'un wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Al ilmu indallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fikum jami'ah. Di antara nasihat jalan yang akan mengantarkan kebenaran cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita cinta kepada Rasulnya dengan kita mengikuti sunnah ajarannya, di dalam kita mempraktekkan agama ini. Dan karena agama yang dibawa Rasulullah SAW, Islam yang dibawa Rasulullah SAW adalah Islam dalam makna khusus, dan bahkan Islam yang sempurna dan paripurna, maka tidaklah pantas dan tidak ada hujah buatnya, alasan buat dia ketika manusia dia hidup, ketika diutusnya Rasulullah SAW, kemudian dia memilih syariat atau Islam yang selain Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau diutus sebagai khatamul anbiya wa imamul mursalin, penutup para nabi dan penghulunya para rasul. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Wa qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Wa fi riwayatin wa man asani faqad abah. Hadis rawahu Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasul mengatakan apa? Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Perhatikan hadirin, ini maknanya adalah Nabi diutus pada dua umat. Artinya umat Nabi ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Umat dakwah artinya umat yang memang itu didakwai semua oleh Nabi. Dan Nabi diutus oleh kafatan linnas, Yahudi, Nasara, Majusi, semuanya. Ya, tetapi tidak semua mereka mengijabahi, mereka mengikuti, mereka beriman. Maka mana hadis ini? Setiap umatku masuk surga, artinya apa? Umat yang beriman, umat yang menerima dakwah Nabi SAW. Sehingga ketika dia seorang muslim, ketika dia seorang mukmin, maka ada jaminan buat dia, ada peluang besar buat dia untuk masuk surga. Maka kemudian Nabi nyatakan, kecuali yang tidak mau. Maka tentu sahabat pun bertanya-tanya, kok ada mereka yang tidak mau? Ada pun kebahagiaan yang tak terhingga, disebut dengan dar karamati, rumah kemuliaan buat kita yang nan abadi. Itulah surga Allah tabaraka taala. Kok sampai ada ketika Nabi menyatakan kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku yang ijabah dia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Tentu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah?
Nabi bersabda, yang mentaatiku maka dia dakhalal jannah, yang bermaksiat kepadaku maka berarti dia tidak mau dan dia dakhalan nar. Berarti dia yang masuk ke dalam neraka. Perhatikan hadirin, dengan sebab kita taat kepada Rasulullah SAW, maka itu menjadi sebab-sebab kecintaan Rasul kepada kita, demikian pula kecintaan Allah kepada kita, dan akan menjadi jaminan kita dimasukkan Allah ke dalam jannahnya. Nih, tapi sebaliknya ketika kita menyelisih contoh teladan Nabi SAW, maka justru wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tentunya mereka faqad dhalla dhalalan mubina, dia di dalam kesesatan yang amat nyata. Tapi sebaliknya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti jalan buatnya adalah kebahagiaan yang besar, keberuntungan yang amat besar. Ketika antum taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan salah satu poin yang terakhir adalah hadis yang sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibnu Malik, dan ini lebih spesifik. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Ingat, ketika Al-Quran, ketika hadis bicara tentang sunnah, bukan maknanya lawan wajib dalam ilmu fikih, tetapi apa? Itulah jalan yang Rasulullah di atasnya, demikian pula para sahabat di atasnya. Tadi, apakah itu usul ataupun furu'? Apakah itu yang sifatnya prinsip, pokok-pokok, ataupun itu masalah cabangan, demikian yang zahir ataupun yang batin. Itu maknanya. Nah, siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, maknanya, maka berarti dia apa? Tanda cinta kepadaku. Dan siapa yang dia cinta kepadaku dengan menghidupkan sunnahku dan ajaranku, maka kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku di dalam surga. Hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fiikum. Maka bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kita diamanai oleh Allah dan dianugerahkan Allah dengan Islam yang sempurna paripurna, tergantung bagaimana kita bisa menjalankan Islam apa yang telah dicontohkan, dan Islam telah sempurna dan paripurna. Tentunya teladan contoh kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa Imam Ahmad ibnu Hanbal yang dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah, beliau berdoa, Allahumma ahyina alal islami was sunnah wa amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, hidupkan aku di dunia ini di atas Islam dan sunnah, dan wafatkan aku ya Allah di atas Islam dan sunnah. Kenapa demikian? Karena Islam itu adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'awat fa yaqatil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.